Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jadi dalam 2 minggu lagi saya rencana akan ke Australia bersama keluarga saya. Nah, dari tanggal 19 sampai tanggal 30 Juni 2025. Rencananya saya akan ada beberapa hari di Gold Coast, sekitar 5 hari, 4 atau 5 hari gitu. Eh, karena waktu yang cukup lama itu, saya pikir saya ingin main sepeda di sana. Sebagai anak MTB, saya tuh dari dulu pengen ke Whistler atau ke New Zealand, ke Rotorua. Tapi kebetulan saya bisa ke Australia dan ada beberapa temen di sana kayak Om Arif. eh kita waktu itu ketemu di Melbourne. Terus dia cerita banyak banyak trek sepeda di sana, banyak trails, banyak bike park. Jadi kayaknya setiap kota tuh ada bike parknya. Nah, kebetulan saya bisa kembali lagi ke Australia rencananya bulan Juni, dan saya pikir ya udah kali ini saya akan coba main sepeda di sana. Eh, Tadi saya pikir saya akan coba sewa karena akan lebih gampang, karena saya gak cuma di satu kota tapi beberapa kota. Jadi saya bersama keluarga itu rencana mau ke Sydney, terus ke Gold Coast, habis Gold Coast ke eh, Brisbane ke Adelaide, Adelaide balik lagi ke Sydney, baru balik lagi ke Jakarta gitu. Nah, kebetulan di Gold Coast tadi, seperti saya sudah bilang, ada waktu sekitar 5 hari. Nah, saya coba cari-cari tuh info-info bike park di sana di Gold Coast. Nah, saya coba cari-cari di YouTube dan ternyata ketemu ada dua dua bike park yang satu bike park namanya Boomerang Farm Bike Park, dan yang kedua eh, Nerang Nerang Bike Trails. Jadi yang satu itu bike park, yang satu lagi bike trails. Bike trails itu kayak kalau di puncak mungkin KTH gitu ya. Itu gunung dengan beberapa track atau trails ya gitu. Oke, saya coba cari-cari dan ketemu ya dari berbagai sumber, dari Google, dari YouTube, seperti ini. Dia ada massive jump, ada beberapa trail, nah itu ada loadingnya, seru-seru ya. Jumpnya gede-gede banget, belum tentu sih saya bisa naik itu, tapi ya kita lihat aja nanti. Di video ini sangat sangat jelas diinformasikan cara-cara bagaimana kita mulai dari booking booking bike parknya, booking loadingnya, terus sewa sepedanya. Di sini juga dijelaskan berbagai line yang ada di sana, mulai dari tingkat kesulitan seperti yang green, terus nanti yang double black atau yang diamond, ya seperti itulah kurang lebih dari tingkat kesulitannya ya. Oke. Lokasinya sendiri, si Boomerang Farm Bike Park ini ada di suatu farm. Jadi rencananya saya tuh di Gold Coast nanti akan nginep di Surfers Paradise, itu nama daerah di pinggir pantai. Dari situ menuju bike park sekitar 18 km atau 23 menit naik mobil. Jadi saya komunikasi, tanya-tanya sama Om Arif, teman saya yang di Melbourne, bagaimana enaknya kalau saya mau ke bike park, apa naik taksi, apa naik tram, naik kereta. Dia menyarankan, Om Cak, sewa mobil aja. Saya juga di sana kalau mau ke bike park saya sewa mobil gitu.
karena akan lebih murah sewa mobil dibanding kalau kita hire taksi. Juga nanti di bike park susah untuk pesen taksinya gitu. Atas pertimbangan itu ya udah saya coba sewa mobil, tapi nanti di setelah ini saya akan jelaskan di mana saya sewa mobil. Oke, jaraknya tadi Boomerang Farm itu sekitar 23 menit atau 18 km. Itu bike park pertama yang saya akan coba kunjungi. Oke, setelah itu di hari berikutnya saya akan coba main di sini, di Nerang Bike Trails. Oke, kita lihat dulu videonya. Kalau ini lebih kayak trek yang natural gitu ya. Ada beberapa line. Dia lokasinya di Gold Coast juga. Di video ini juga dijelaskan kalau di situ ada kafe, terus ada toko sepeda, terus kita bisa sewa sepeda di sana, bisa sewa e-bike atau mountain bike. Ini jalur-jalurnya. Di sini juga saya rencananya akan pakai aplikasi Trailforks, karena di Trailforks itu ya kita bisa tahu line-line mana yang kita akan coba atau kita main gitu, dan jalur-jalur mana yang bisa kita lewatin ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau ini sifatnya lebih kayak trek alam di di pegunungan. Jadi ini bukan bike park ya, lebih ke natural. Di sini juga beberapa kali diadakan lomba XC kedua dunia juga. Oke, ada beberapa trek yang bisa kita coba di sana. Oke, untuk jaraknya sendiri dari lokasi saya menginap nanti, saya rencana tuh Airbnb di Peninsula Apartment, itu namanya di daerah Gold Coast juga, pinggir pantai. Dari situ lebih dekat, jaraknya cuma 16 menit atau 12 km. Nah, saya masih sewa mobil di sana, jadi dari hotel menuju bike parknya itu sekitar 16 menit aja. Oke. Nah, untuk main di situ saya jauh-jauh hari memang sudah booking. Nah, bookingnya itu di website ini, justrightnerang.com.au. Oke, di sini saya coba bike hire. Di bike hire ini ada Nerang dan Boomerang. Oke, saya coba tunjukkan dulu caranya untuk booking yang di Boomerang Bike Park. Nah, di sini kita bisa sewa specialized status sepeda downhill. Pertama kita pilih tanggalnya. Dia kebetulan untuk Boomerang itu dia open di hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Senin gitu ya. Ini untuk tanggal 12 kayak hari Selasa, Rabu, Kamis itu nggak bisa diklik ya. Nah, saya kebetulan mainnya tuh karena baru sampai di Gold Coast ya tanggal 22, besoknya saya langsung main. Itu hari Senin. Jadi saya main hari Senin tanggal 23 Juni. Jamnya hanya ada satu pilihan 8.30, durationnya kita cuma main 6 jam. Sepedanya saya pilih downhill ya. Saya pilih downhill bike. Oke, saya pilih waktu ini belum ada nih pilihannya, tapi coba ya kita pilih ya. Ini sepeda special status 170 downhill tahun 2025. Tinggi saya 170, jadi saya akan pilih S3 ya. Damage waiver ini semacam asuransi, jadi kalau ada kerusakan atau tidak itu sudah tercover oleh
damage waiver ini. Saya selalu ambil asuransi. Untuk pedal sendiri, saya rencana bawa pedal sendiri. Crank Brothers di sini nggak ada pilihannya. Bisa juga kita nggak pilih ini damage waiver, tapi nanti kita harus deposit uang gitu. Jadi saya pilih damage waiver, ada kerusakan atau tidak ada kerusakan, uang $35 ini sudah hilang, udah kita bayar gitu. Jadi kalau nggak ada kerusakan syukur, tapi kalau ada kerusakan pun yang sampai lebih besar, lebih parah dari $35, misalkan cranknya patah atau RD-nya patah gitu, kita nggak ganti lagi karena udah tercover di sini. Untuk size-nya saya pilih S3 atau yang tadi ini M, add to chart. Oke. Terus nanti chartnya kita isi nama, misalkan Kresna Cakra, berat saya 70. Terus informasi tambahan misalkan left hand front brake gitu. Jadi supaya mekaniknya menyiapkan terlebih dahulu sepedanya. Gitu. Bisa juga misalkan kamu right hand front brake bisa gitu ya. Kalau saya left hand front brake. Total $145, check out. Oke. Ini untuk yang di di boomerang bike park. Choose date-nya udah, type of bike udah. Nah, untuk main full day ini 110, half day $90. Damage insurance tadi 35. Kita bisa sewa juga helm, knee, elbow. Ini saya rencana membawa sendiri dari rumah, dari Jakarta. Jadi saya nggak sewa ini semua, full face. Nah, kalau tadi waiver yang nggak dipilih, kita harus deposit 500. Gitu. Oke, untuk Boomerang Farm Bike Parknya sendiri, dia bukanya dari Jumat sampai hari Senin. Saya main di hari Senin sampai jam 3 sore, dari jam 8 pagi. Shuttle-nya atau loading car-nya dari 8.30 sampai 2.30. Nah, rider entry plus shuttle, minder jam, jadi rider entry plus shuttle saya book di sini. Oke. Di sini ada member, ORA member atau non member. Jelas saya karena orang Indonesia, saya pilih yang non member. Oke. Date-nya tanggal 23. Oke. Available-nya masih available, total $69 book. Oke, setelah itu lanjut isi data-data, kontak billing, alamat, payment. Setelah ini total semua sudah, kamu akan mendapatkan email konfirmasi ya, seperti itu. Oke, ini adalah email konfirmasinya bike hire ya. Ini contoh email konfirmasi yang saya dapat untuk main di sana. Saya waktu itu pesannya Scott Gambler dengan damage waiver ukuran M 110 plus 35 include tax, total 145. Itu untuk sepeda dan asuransinya itu. Oke, lalu untuk rider dan tiket bike park sama loading itu di $69 untuk main di tanggal 23 Juni jam 8.30 pagi di Boomerang Bike Park. Oke. Yang Nerang juga sama. Yang Nerang saya booking juga karena Nerang Bike Trails itu kita coba buka ya. Nerang
hire just like Nerang. Untuk Nerang kita bisa sewa 3 jam, 1 hari full 24 jam atau 3 hari. Ada mountain bike, ada e-mountain bike. Saya karena malas-malas nanjak, saya pilih e-mountain bike. Oke, e-mountain bike. E-mountain bike ya. Choose dates, kita pilih tanggalnya, tanggal 23 itu saya main di Bumrang Bike Park. Saya rencana Selasanya off, jalan sama istri dan anak-anak. Lalu Rabunya saya main lagi, tanggal 25 Juni. Pick up-nya saya pagi, jam 8, totalnya 1 hari, one day. Oke, e-mountain bike. E-mountain bike saya pilih yang ringan. Saya pilih Specialized Levo SL Com Alloy 2023 dengan damage insurance, helm saya bawa sendiri, pedal juga saya bawa sendiri. Oh enggak, crank brother saya klik di sini. Oke. Terus size-nya S2, F2 chart. Isi nama sama seperti tadi, left hand front brake. Total $185. Setelah kita klik checkout, kita akan memperoleh email seperti ini. Ini yang Just Right Nerang, bike hire booking, Dear Kresna, bla 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 bla. Specialized Levo SL Com Alloy $150. Damage insurance, crank brothers pedal, total $185. Oke. Saya terima seperti ini. Oke ya, tadi nama Bumrang Bike Parknya sudah, Nerangnya sudah. Gimana sekarang saya menuju situ? Saya sewa mobil. Nah, untuk sewa mobil saya sewa di klub.com. Karena saya dari tanggal 22, saya pilih lokasinya di di Gold Coast Airport. Pick-up-nya saya itu tiba tanggal 22 di Gold Coast dan kembali dan pindah ke kota lainnya itu tanggal 27. Search. Oke, ada berbagai macam pilihan mulai dari $14 per hari seperti Hyundai Accent, terus MG, Kia, banyak pilihannya. Ini kita bisa pilih mobil sesuka selera dan sesuai budget. Setelah kita memilih isi data, kita akan dapat email konfirmasi seperti ini. Hai Kresna Cakra, your booking has been confirmed. Car rental, saya sewa Toyota Corolla untuk selama 5 hari di Gold Coast mulai tanggal 22 sampai tanggal 26 di Avis. Kebetulan nih saya pilih yang pick up dan drop off-nya di terminal, artinya di terminal airport, jadi saya gampang. Setelah check out bagasi, check out imigrasi, saya ambil mobil di sini dan nanti saya akan kembalikan mobilnya juga di sini. Tadi sudah saya jelaskan cara untuk booking sepeda, booking bike park, menuju ke lokasi bike park dengan sewa mobil. Nah, sekarang untuk rincian biayanya yang sudah saya habiskan untuk main di 2 bike park tersebut adalah untuk bike park Boomerang, untuk biaya tiket dan loading itu $69 atau sekitar 766.000. Lalu untuk sewa sepedanya Scott Gambler $145 atau 1,6 juta. Dan untuk sewa e-bike di Nerang Bike Trails itu $185 atau sekitar 2.053.000.
Total biayanya kira-kira 399 Australian dollar atau 4,4 juta. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.